pertanyaan boleh dijawab sekarang Ustaz Abdul Karim. Fadhil masykuran ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, konon di kalangan TKI Malaysia untuk mendapatkan kabel itu sangat gampang. Bahkan saking gampangnya pengiriman kabel ke Indonesia lumayan banyak dari kalangan TKI, namun sebagian ada yang bilang bahwa perolehan kabel tersebut diambil dari sebuah store atau gudang kepunyaan toke tanpa sepengetahuan pemiliknya. Pertanyaannya, bagaimana hukum menginstalasi kabel untuk masjid dengan menggunakan kabel sebagaimana peristiwa di atas? Kalau memang kabelnya hasil curian, nggak usah disedekahkan. Ini kembalinya begini, kalau memang di negara tersebut atau di tempat tersebut kabel itu memang merupakan suatu yang kurang berharga, lebih-lebih ketika sisa-sisa pembangunan, sehingga pemiliknya nggak begitu menghiraukan atau meridhokan pada siapa yang mau ngambilnya, maka kalau memang seperti itu kondisinya, saya kira itu sah-sah saja dan boleh disedekahkan. Kalau memang dia mengambil tanpa seizin pemiliknya dan ada dugaan bahwa pemiliknya itu tidak rela dan tidak merelakannya, maka itu tidak boleh disedekahkan untuk masjid atau dibuat instalasi untuk masjid. Dalam sebuah hadis, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Ta'ala itu zat yang baik, tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Jadi bagaimana solusinya? Kalau memang sudah terlanjur, sudah terambil, maka ada beberapa cara. Kita minta izin, minta pemiliknya supaya merelakan kabel tersebut atau diganti dengan yang seharga sesuatu atau dengan uang yang seharga dengan kabel tersebut. Pertanyaan berikutnya, apakah benar mahar atau mas kawin tidak boleh dibelikan makanan? Dan apakah dibenarkan juga mahar tidak boleh dipakai sendiri, harus diberikan pada orang lain? Hal gainto, masalah mas kawin atau mahar itu tidak ada larangan untuk dibeli makanan. Ya kalau tidak dibelikan, masa dibeli balon semua? Maharnya 1 juta atau lebih. Atau kadang kemungkinan memang maharnya mas kawinnya berupa beras, mau diapakan lagi kalau nggak dimakan dan seperti itu. Dan juga tidak wajib untuk dikasih pada orang lain dan boleh-boleh saja untuk digunakan sendiri. Dalam Al-Quran berkaitan dengan mas kawin itu atau mahar, firman Allah Ta'ala, wa atun nisa as-saduqatihinna nihlah, berilahkan wanita itu mas kawinnya sebagai pemberian atau hadiah dari Allah Ta'ala. Fa in tibna lakum an syai'im minhu nafsam fakuluhu hani'am mari'a. Kalau memang si wanita itu ada kesukaan, ada kerelaan untuk diberikan pada si suami, maka suaminya boleh memakannya. Dengan bahasa memakannya hani'an mari'a, dengan senang hati dan dengan perasaan puas, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, mohon penjelasannya tentang persaksian pada mayit, di mana si mayat diberikan persaksian baik pada hari awal si mayit, padahal ahwal si mayat jelek. Itu dikarenakan ahli waris memberi uang kepada sebagian besar orang yang hadir, nyon persaksian bahwa mayit itu saya iki, kan kadang segitu. Ejapo beri obeng. Akhirnya orang tersebut memberikan persaksian yang baik. Dan bagaimana hukum uang tersebut? Kalau memang yang dinamakan ar-rashi wal murtashi finnar, yang menyogok dan menerima sogok, itu dua-duanya masuk neraka. Yang dinamakan riswah itu sebuah pemberian untuk membatilkan sesuatu yang hak atau menghakkan, membenarkan sesuatu yang salah. Itu baru namanya riswah. Maka masuk dalam hal ini. Kalau memang kenyataannya si mayat itu memang orang yang tidak baik, lalu memberikan persaksian baik, maka itu termasuk syahadatuz zur, persaksian bohong.
Bahkan dalam hadis Imam Muslim, ala unabbiukum bi akbaril kabair, saya kasih tahu pada kalian bahwa paling besarnya dosa besar. Ini dosa besar, itu lebih besar lagi. Yang pertama al-isyrak billah, syirik kepada Allah. Yang kedua wa uququl walidain, durhaka pada kedua orang tua. Yang nomor 3 itu sampai Rasulullah mengulang-ulang lebih 3 kali. Bahkan Rasulullah waktu bersabda itu, kalimat itu asalnya berbaring, dia bangun, duduk, mengatakan yang nomor 3 itu syahadatuz zur, persaksian yang palsu. Jadi tidak boleh memberikan persaksian. Kalau memang kadang dalam satu kasus keluarganya minta persaksian, mohon disaksikan bahwa si mayat ini si fulan orang baik-baik saja, sudah diam aja, yang nggak usah ngomong-ngomong. Kalau memang kenyataannya seperti itu. Pertanyaan berikutnya, mohon penjelasan tentang orang yang meninggal pada malam Jumat. Itu akan aman dari siksa kubur, apakah sampai hari kiamat? Ya tentunya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu tentunya sampai hari kiamat. Namanya aman dari siksa kubur, bukan pada waktu malam Jumat itu saja. Man mata yaumal jum'ati aw lailatal jum'ah wuqiya min adzabil qabri. Itu memang sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus pertanyaan berikutnya, apakah diperbolehkan memindahkan tempat bangunan masjid ke tempat lain? Dalam kurung sebelum dipindah dirobohkan terlebih dahulu. Memindahkan tempat, kalau tempatnya kan nggak bisa dipindah, tanahnya masa bisa dipindah? Begini, kalau memang satu tempat, satu daerah tanah itu sudah diwakafkan dan dibangun untuk masjid, maka dia sudah wakaf. Wakaf itu kharajaan milkil adami, sudah lepas dari kepemilikan manusia. Jadi nggak bisa ditukar, nggak bisa dijual belikan. Itu tetap wakaf. Misalkan ada sebuah masjid mau dipindah ke tempat lain yang lebih strategis tempatnya, dipindah ke tempat ke daerah pinggir jalan yang lebih mudah dari akses orang ramai, itu boleh-boleh saja. Cuman tempat yang pertama ya tetap hukumnya wakaf, tetap hukum masjid yang pertama. Itu boleh-boleh saja misalkan memindahkan seperti itu. Cuman hukum tanah yang pertama tetap hukumnya masjid. Yang terakhir, ini pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara merawat anak yatim? Apa harus dilayani semua permintaannya? Karena jika tidak dilayani maka si yatim tersebut menangis, dan jika menangis katanya aras bergetar. Dan mohon sebuah hadis tentang bergetarnya aras jika anak yatim menangis. Dalam Al-Quran, fa'ammal yatima fala taqhar, bahwa anak yatim itu tidak boleh diberbuat semena-mena, tidak boleh dengan buat cara kasar. Lagian dalam ayat yang lain, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, yang berbuat kasar, berbuat zalim, menganiaya anak yatim. Terus apakah kalau memang mendidik si anak yatimnya, misalkan kebetulan nakal, lalu dicubit atau dicewer telinganya dan semacamnya, maka dalam rangka mendidik anak yatim itu sehingga dia menangis, itu tidak masuk dalam ancaman ayat tersebut. Mengenai hadisnya yang ditanyakan, memang ada diriwayatkan dalam sebuah hadis, dalam kitab Wasiatul Mustafa juga ada, bahwa kata Rasulullah itu, innal yatima idza baka ihtazza libukaihi arsyur rahman, bahwa ketika anak yatim itu menangis maka arasnya Allah Ta'ala akan goncang. Itu yang dimaksud hadis itu apabila melakukan suatu kedoliman atau penganiayaan sehingga menyebabkan anak yatim itu menangis. Itu yang dimaksud, bukan dalam rangka mendidik. Kalau memang dalam rangka mendidik terus, atau dia sering mengganggu temannya, oleh temannya dibalas juga akhirnya menangis, maka tidak masuk dalam ancaman hadis tersebut. Sekian dari beberapa pertanyaan, semoga bermanfaat.